kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Aunur Rafiq Ghufran LC hafizahullahu taala. Dan langsung saja kita simak kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Al-Ustadz Aunur Rafiq Ghufran LC hafizahullahu taala, kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwah wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini hanya karena rahmat Allah Ta'ala dan nikmatnya kita kaum muslimin dipermudahkan untuk mengawali lembaran hidup kita. Pagi hari ini kita awali dengan amal yang sangat menguntungkan untuk di akhirat kita, yaitu beribadah yang berupa sholat subuh dengan berjamaah, tentunya untuk kaum laki-laki. Atau sebelumnya kita sudah sholat tahajud. Inilah kaum muslimin yang perlu kita fahami, karena hidup kita untuk ibadah, dan ibadah ini tidak lama. Ibadah ini sepanjang hidup kita. Orang yang umurnya 20 tahun meninggal dunia, berarti ibadahnya hanya 20 tahun. Orang yang umurnya 60 dia meninggal dunia, berarti ibadahnya mulai balik sampai umur tersebut. Jadi tidak lama kita ini beribadah. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah Ta'ala sampai datang kematian. Dan ibadah ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa berbuat dosa dia akan memikul, yaitu hukumannya. Inilah kaum muslimin, kita hendaknya beribadah kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menjadikan ibadah-ibadah ini ada waktu-waktu tertentu. Di antara bulan-bulan qamariyah yang Allah muliakan, seperti Ramadan. Dimuliakan bulan Ramadan karena Allah mewajibkan hambanya untuk siam. Kemudian juga sekarang sudah mendekati bulan Dzulhijjah. Dimuliakan bulan Dzulhijjah ini oleh Allah Ta'ala karena amalan-amalan yang ada pada bulan tersebut. Di antaranya adalah kurban. Kurban itu adalah bahasa Arab. Maknanya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amal soleh. Mendekatkan kita pada Allah Ta'ala dengan amal soleh. Kurban ma'ruf menurut bahasa Indonesia adalah penyembelian binatang ternak yang disembelih pada waktu, yaitu hari kurban. Mulai yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13 sebelum tenggelamnya matahari. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita yang mampu untuk berkorban, kita sisihkan harta ini untuk tabungan kita di akhirat. Karena korban ini amal 1 tahun hanya 4 hari. Dan tidak bisa ini kita kerjakan di waktu yang lain. Inilah kesempatan yang baik. Sekarang masih tanggal 7
Dzulqa'dah, ada kesempatan. Masih ada waktu untuk kita mengumpulkan harta dan untuk kita menabung, dan dengan niat yang salihah, niat yang kuat ingin berkorban. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semuanya. Dan korban ini banyak manfaatnya untuk orang yang berkorban, karena mendapatkan pahala yang banyak melaksanakan perintah Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan berkorbanlah. Demikian juga bermanfaat kepada kaum muslimin, terutama mereka yang tidak mampu korban akan bisa merasakan nikmatnya daging korban. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat besarnya pahala bagi orang berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korban ini menurut bahasa Arab dinamakan udhiyah. Ya, udhiyah dari kalimat duha, yang mana disembelih pada waktu duha. Sedangkan makna al-istilah korban ini atau udhiyah ini menyembelih hewan-hewan ternak. Hewan ternak itu diantaranya sapi, kambing, unta, bahkan juga ada mengatakan bolehnya yaitu kerbau, yang mana disembelih pada waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita mendapatkan pahala, akan diampuni yaitu dosa kita. Karena amal soleh bukan hanya kita mendapatkan pahala, lebih daripada itu terhapus dosa kita. Subhanallah. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innas sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Salat yang kamu kerjakan itu akan bisa menghapus, ya, mencegah kemungkaran perbuatan keji. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah yang kamu yaitu berikan itu dengan ikhlas mencari ridha Allah Ta'ala menghapus dosa. Saum Ramadan, siam Ramadan menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang lalu. Inilah faedahnya beribadah. Bukan kita hanya mendapatkan surganya, lebih daripada itu diampuni dosa kita semuanya. Kemudian perlu diketahui kaum muslimin, hukum korban atau hukum udhiyah. Yang jelas korban disyariatkan oleh Allah Ta'ala dengan dasar ayat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah Ta'ala dan menyembelih makna berkorbanlah. Maka bagi siapapun yang mampu berkorban, berkorbanlah. Karena orang beramal ibadah untuk dirinya sendiri, sekalipun daging kurban itu orang lain yang makan, tetapi kita mendapatkan pahala. Dan ini merupakan sunnahnya, yaitu para nabi, di antara Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau setiap tahun itu berkorban, tidak pernah tidak. Padahal manusia yang paling miskin. Tapi beliau ketika mendapatkan harta didahulukan untuk ditabung harta itu di sisi Allah dengan berkorban. Dan inilah kebaikan kaum muslimin yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Sosial yang tinggi yang Allah Ta'ala serukan kepada hambanya. Kita diwajibkan berinfak, diwajibkan bersedekah, diwajibkan pula kita wakaf hadiah, dan juga yang lainnya termasuk berkorban. Ini masalah untuk kaum muslimin, menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, belas kasihan terhadap alam semesta, manusia-manusia yang tidak mampu dibantu oleh kaum muslimin. Kita meminjami duit kepada orang miskin tidak boleh mengambil keuntungan.
Bahkan seandainya orang miskin tidak mampu membayar, kita bebaskan lebih utama. Nah, adapun disyariatkan kurban ini banyak sekali ayatnya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am nomor 162 sampai 163. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka Allah Ta'ala berfirman menyuruh kepada nabinya terlebih dahulu sebelum menyuruh kepada umatnya. Jadi menunjukkan yaitu beliau adalah suri tauladan yang paling baik untuk umat ini. Tidak ada manusia yang melebihi keunggulannya, kebaikannya, ketawadhuannya, ibadahnya, melainkan yang bisa melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendapatkan wahyu dan dibersihkan oleh Allah Ta'ala hatinya dari sifat-sifat hawa nafsu. Inilah kita disuruh mengikuti beliau. Semua umat Islam seluruh dunia yang menjadi yaitu cermin untuk beribadah mereka, kita ini kita bercermin dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Islam disuruh bersatu, tidak boleh berpecah belah, membuat kelompok sendiri. Tidak ada itu yang membuat perpecahan umat. Ya. Karena Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula. Kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Allah Ta'ala mencukupkan kita. Insan yang menjadi suri tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibekali oleh Allah Ta'ala berupa wahyu dan dijaga dari kekeliruan, menjadi suri tauladan untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Suri tauladan kita bukan orang tua kita. Ya, karena orang tua kita tidak mendapatkan wahyu. Tapi suri tauladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tua beramal saleh meniru sunnahnya beliau, kita bisa mengikutinya. Karena orang tua kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami lanjutkan lagi. Qul, katakanlah wahai Nabi, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholat adalah pekerjaan yang sudah kita maklumi, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, rawatib atau qiyamul lail sholat. Ya, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Menurut mengikuti contoh beliau, ini adalah sholat dan puncaknya rukun Islam. Karena paling banyak rukun Islam yang kita amalkan adalah sholat. Haji seumur hidup sekali, itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, tidak diwajibkan kita haji. Berkorban bagi yang mampu. Sholat tidak mampu berdiri, dianjurkan kita duduk. Tidak mampu duduk, diwajibkan kita sholat berbaring selagi daya ingatan kita masih ingat. Nah, inilah pentingnya Allah Ta'ala mendahulukan kewajiban untuk hambanya sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Maka beliau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berbicara agar didengarkan oleh umatnya. Sesungguhnya sholatku ini. Wa nusuki. Nah ini. Wa nusuki maknanya sembelian binatang ternakku. Bisa juga diartikan kurban. Wa mahyaya, dan semua urusan hidupku ini. Dari mulai kita bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ketika kita makan, ketika kita mandi, ketika kita bertemu dengan istri, ketika kita bertemu dengan tamu, dengan tetangga, dengan anak, dengan orang tua, bagaimana hidup kita ini ada tuntunan dari beliau.
Ya, tidak boleh hidup kita menurut peraturan diri kita. Karena Allah yang menjadikan manusia, Allah yang berhak kebaikan manusia ini diatur oleh Allah Ta'ala, diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kita. Wa mamati, dan kematian kita. Mati kita bagaimana? Mati dalam keadaan Islam. Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, dan juga Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai mati. Menunjukkan ibadah ini hanya sebentar, tidak lama. Dari mulai kita balik sampai mati. Tidak ada umur kita seperti umurnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Umur kita antara 60 dan 70. Yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kadangkala kita meninggal belum waktu 60, 40, 15 tahun, 30, ya, atau yang lainnya. Namun jika kita penuhi hidup kita dengan beribadah kepada Allah, kenikmatan selamanya, khalidina fiha fil jannah, langgeng di surga. Inilah kaum muslimin yang harus kita ingat. Dunia ini bukan untuk kita main-main, bukan untuk senda gurau, bukan untuk keluyuran ke sana kemari. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sedetik, 2 detik itu hubungannya dengan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita ngobrol yang tidak ada gunanya. Jangan sampai kita bepergian di tempat yang lain yang tidak bermanfaat untuk din kita. Segala sesuatu kita kontrol. Agar apa? Kalau kita suatu saat diambil oleh Allah, karena Allah yang berkehendak. Ketika kita beramal soleh berarti kita meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ketika kita mau tidur membaca doa dulu meninggal, kita berawal dengan doa. Ketika kita sholat meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan sholat. Sedih kita ini kalau meninggal dunia dalam keadaan maksiat, dalam keadaan berbuat dosa. Karena beliau menjelaskan al-a'malu bil khawatim. Amal itu ditinjau dari akhirnya. Ada orang beribadah selama yaitu 70 tahun lalu dia murtad. Naudzubillah min dzalik. Berakhir dengan kekufuran. Makanya kita harus bisa menjaga amal kita. Bagaimana amal sekarang ini lebih meningkat daripada kemarin. Besok lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada sekarang. Inilah pentingnya kita, Allah Ta'ala menjadikan kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Dan sebentar kita ini beribadah. Dan Allah menjelaskan lillah. Nah ini harus karena Allah. Salat kita bukan ingin dipuji oleh orang. Berkorban kita bukan dikatakan, oh ini sapi yang paling besar, kambingku yang paling gemuk. Tidak, hati-hati. Karena menjaga keikhlasan ini berat, paling berat. Dan paling diberatkan oleh para sahabat. Karena ikhlas itu amal hati. Kalau orang sholat keliru rakaatnya, ada orang menegur subhanallah. Kalau ada orang makan keliru, dia makan dengan tangan kiri, diberitahu Pak, makan tangan kanan. Tetapi siapa yang mampu ketika orang beribadah dalam keadaan riya, karena itu amalan hati. Ya Maha Tahu Allah. Kemudian kita pula mengerti. Karena orang muslim mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga hal ini. Amalan hati, amalan yang paling berat. Keikhlasan paling berat. Karena manusia senang ingin dipuji. Senang kalau amalnya itu dilihat oleh orang, disanjung oleh orang. Nah, ini perlu kita fahami. Maka sholat kita, korban kita, semua urusan hidup kita sampai kematian kita lillahi rabbil alamin, harus karena Allah.
Karena Allah Ta'ala Rabbil Alamin yang menciptakan kita. Kita termasuk alam kita ini. Selain Allah termasuk alam. Ada alam insi, alam manusia, alam jin nih. Alam jin. Alam ghaib. Lillah, karena Allah Rabbil Alamin yang menciptakan alam ini. Mana Rabbun adalah pencipta. Al-Malik yang memiliki. Dan juga yang menanggung rezekinya hamba. Siapa yang menanggung rezeki semua hambanya? Hanya Allah yang menanggungnya. Termasuk kita. Makhluk yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Tapi banyak orang yang kufur. Makanya kita hendaknya selalu menuntut ilmu. Mengkaji ulang kembali ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadisnya. Dan supaya kita merasa kita ini berdosa. Agar kita beristighfar. Dan agar kita menghapus dosa kita dengan amal soleh. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Amalmu yang baik itu menghapus dosa. Kemudian Allah menjelaskan, la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bayangkan semua makhluk ini hanya Allah Ta'ala yang mengatur. Yang menanggung rezekinya semua makhluk ini. Yang memberi kesehatan kepada diri kita. Yang memberi kegembiraan kepada kita. Yang memudahkan beribadah kita kepada Allah hanya Allah. Yang menenangkan jiwa kita hanya Allah. Yang memberi keturunan kita hanya Allah. Yang memberi petunjuk kita hanya Allah. Semuanya dari Allah. Makanya kita wajib beribadah kepada Allah. Walaupun demikian Allah merintah kita beribadah ini menurut kemampuan kita. Karena Allah Maha tahu tentang kemampuan hambanya. Bagi orang yang miskin tidak mampu mengeluarkan zakat, menerima zakat. Nah, bagi orang muslim yang tidak mampu haji, bebas dari kewajiban haji. Inilah kebaikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk memudahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan Islam ini, dengan siam ini, dengan ibadah ini, supaya kita ini mudah. Bukan supaya kita sulit. Bayangkan siapa di antara kaum muslimin yang ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala merasa menyesal. Bahkan merasa ingin untuk meningkatkan ibadahnya lagi. Karena puncaknya nikmat adalah ibadah. Orang makan kenikmatannya hanya di lisan. Kalau sudah masuk perut selesai. Tapi nikmat ibadah terlinang-linang terus. Dan Allah membuat ketenangan orang ahli beribadah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Makanya kita tidak boleh menyekutukan Allah. Maknanya kalau kita mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Tidak boleh berdoa pada orang mati. Karena orang mati sudah putus amalnya. Tidak boleh kita meminta-minta barokah kebaikan pada batu. Karena batu itu tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika dipecah oleh orang. Tidak boleh kita minta-minta pada malaikat. Karena malaikat beribadah kepada Allah. Bahkan tidak boleh kita manggil-manggil Rasulullah SAW. Karena beliau memohon kepada Allah. Beliau beribadah kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah. Beliau istighfar kepada Allah. Ketika beliau beristighfar kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Ketika beliau minta pertolongan kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Karena beliau adalah suri tauladan kita. Yang beliau amalkan untuk umatnya, kita amalkan. Yang beliau tinggalkan, kita tinggalkan. Bukankah Allah berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala amalkan. Tentunya kalau kita mampu. Kalau tidak mampu kita istighfar. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala harus kita tinggalkan. Karena meninggalkan larangan lebih mudah daripada mengamalkan perintah. Karena mengamalkan perintah harus ada kemampuan fisik. Dan juga harus ada kemampuan harta.
Orang diwajibkan dia berkorban bagi orang memiliki harta. Kalau tidak punya harta kita tidak boleh hutang-hutang. Kita hutang untuk korban, ternyata belum korban sudah mati. Lalu siapa yang bayar hutang kita? Nah, kemudian Allah menjelaskan, wa bidzalika umirtu, itulah aku merintah kamu ya hambaku. Jadi kita disuruh sholat, disuruh berkorban, disuruh hidup, ini harus karena Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah. Kematian kita mati yaitu dalam keadaan ibadah. Ini semuanya perintahnya Allah Ta'ala. Tapi hikmahnya, nikmatnya, kebahagiaannya untuk yang diperintah, yaitu hamba ini, yaitu manusia dan juga makhluk yang lainnya. Wa ana awwalul muslimin. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintah oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, katakan wa bidzalika umirtu, aku ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk sholat, agar kami berkorban, agar hidupku ini beribadah kepada Allah, agar akhir hayatku ini beribadah kepada Allah. Jika Allah Ta'ala memerintah kepada nabinya, maka pengikutnya pun juga harus mengikuti nabinya. Wa ana awwalul muslimin, dan saya lah yang pertama kali mengamalkan Islam ini. Dan saya pertama kali yang menyerah kepada Allah. Maknanya mau diperintah, mau dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena Allah memerintah kita untuk kebaikan yang diperintah. Allah melarang kita agar kita tidak jatuh kepada perkara yang menjadikan kita kena musibah. Subhanallah, begitu Allah Ta'ala merintah kita beribadah, manfaatnya kembali kepada yang beribadah, bukan kembali kepada yang memerintah. Berbeda kita diperintah oleh orang tua, karena orang tua butuh kepada kita. Selanjutnya juga Allah Ta'ala berfirman, fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu wahai Nabi, li rabbika, karena Rabbmu. Kamu sholat jangan minta dipuji oleh manusia, tetapi hendaknya engkau sholat ingin mendapatkan ridhonya Allah, agar kita dimasukkan di dalam surganya. Lalu Allah Ta'ala menghubungkan sholat ini dengan kurban. Wanhar, dan berkurbanlah. Sholat amalan secara fisik, korban adalah amalan harta benda, yang mana kita diwajibkan beramal, diwajibkan pula berinfak. Harta yang paling baik, harta yang kita infakkan fi sabilillah. Bayangkan kaum muslimin, kalau kita punya harta yang banyak lalu tidak diinfakkan, lalu kita mati, apakah kita akan dikirim oleh keluarga kita ini hartamu? Tidak. Orang meninggal dunia meninggalkan semua hartanya, meninggalkan isi dunia ini. Kita meninggal dunia, kita dibungkus dengan kain putih. Yang menyertai kita adalah amal kita. Inilah Bapak dan Ibu yang harus kita pahami, bagaimana kita sering beramal, ya, sering berinfak, sering beribadah kepada Allah, sering menuntut ilmu, menasihati, bersabar atas ini semuanya, agar kapan saja Allah Ta'ala memanggil kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya beliau berkata, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dua ibadah yang sangat agung ini. Pertama sholat, yang nomor dua kurban. Ya. Yang mana keduanya ini menunjukkan taqarrub kita kepada Allah, menunjukkan kita tidak jauh kepada Allah, kita dekat dengan Allah. Ya. Menunjukkan hati kita menjadi tenang. Tidak ada ketenangan kecuali orang beribadah. Karena Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Harta kita ini kita miliki apabila sudah kita infakkan.
Bukankah ada orang mengatakan mali, 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 oh itu harta saya dihitungnya, itu villa saya, itu kebun saya, itu tambak saya, itu akala fa'afna. Harta yang kamu miliki itu yang sudah kamu makan itu milikmu. Berapa piring kita makan? 1 piring. Bahkan orang tua ingin bagaimana dia badannya langsing, makan 2 sendok sajalah. Lalu sisanya untuk siapa? Tapi kalau kita makan sedikit ya, kemudian sisanya atau yang lainnya kita peruntukkan dulu untuk saudara kita yang miskin, besar pahalanya. Minimalnya 10 digandakan oleh Allah sampai 700, bahkan Allah melebihkannya. Ternyata kebutuhan kita kaum muslimin urusan dunia ini tidak banyak. Punya baju 50 yang dipakai 1 setel. Kadang-kala malas kita memakainya, ditimbun saja, dilipat saja di almari. Punya rumah 15 yang dipakai 1. Karena tidak mungkin orang 5 menit pindah ke sana, capek orang. Jadi dunia yang kita butuhkan hanya sedikit, tapi akhirat kita harus banyak. Karena hidup kita di dunia sebentar, antara 60-70, di akhirat selamanya. Inilah yang harus kita pahami. Kesempatan bulan-bulan yang mulia ini bagaimana kita menabung mulai sekarang. Tapi kita tidak boleh hutang, tidak boleh berkorban hutang. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuan, kecuali kalau kita punya harta yang memungkinkan harta itu akan terjual. Lalu kita hutang dulu dan kita beritahu keluarga, ini saya hutang kurban. Nanti kalau saya meninggal dunia maka bayar hutang saya dengan uang ini. Boleh. Tapi kalau orang ingin berkorban dia tidak punya apa-apa, maka dia makan daging korban. Dan inilah keindahan perintah Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Nah, maka Allah Ta'ala memberitahu kepada kita semuanya bahwa korban ini adalah merupakan amal yang baik. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj nomor 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu wabashiril muhbitin. Artinya, dan bagi setiap umat, untuk setiap umat, walikulli ummatin ja'alna mansakan, kami syariatkan untuk menyembelih kurban. Jadi kurban bukan hanya disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau untuk kita saja, sebelumnya sudah ada. Lalu Allah Ta'ala bermaksud memerintahkan hambanya yang berkorban liyadhkuru ismallah, supaya mereka menyebut nama Allah, sebut nama Allah, supaya mereka zikrullah, mengingat kebesaran Allah Ta'ala, menjadi orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, karena Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka berupa binatang ternak. Nah, ini menunjukkan kurban tidak boleh dengan ayam, tidak boleh dengan burung, tidak boleh pula yaitu dengan bebek. Tetapi dengan bahimatul an'am maknanya binatang ternak, kambing, unta, sapi. Subhanallah. Dan ini pun juga harus betul-betul sampai umur dan tidak boleh cacat.
keindahan berkorban, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan fa ilahukum ilahu wahid. Ilah yang kamu ibadah itu hanya satu, yaitu Allah. Ya. Fa ilahukum dimaksudkan ilah maknanya makhluk yang harus kita ibadahi. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak, yang wajib kita ibadah kecuali Allah. Maknanya orang berkorban kepada Allah, orang berkorban kambing, sapi, ya, atau unta, berarti dia beribadah kepada Allah, mendapatkan pahala yang cukup besar. Fa ilahukum ilahu wahid. Ilahmu itu hanya satu. Tidak boleh kita berkorban untuk makhluk. Ya. Yang menyembelih binatang karena untuk orang meninggal dunia tidak boleh. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah, bukan untuk lil amwat, tidak. Ini perlu kita menata hati. Falahu aslimu, karena itu berserahlah kamu kepada Allah. Al-Islam makna al-istislam, menerima, menyerah. At-taslim, menyerah, mau diperintah karena Allah merintah kita untuk kebaikan kita. Mau dilarang karena Allah melarang kita, karena Allah berbuat baik kepada diri kita. Nah, maka kita hendaknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berilah kabar gembira wahai Nabi untuk orang-orang yang tunduk. Orang mau melaksanakan perintahnya Allah, mau meninggalkan larangannya Allah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini bahwa Allah ta'ala mengkhabarkan menyembelih kurban dengan menyebut nama Allah tetap disyariatkan. Karena itu bagi penyembelih-penyembelih kurban harus mempelajari kaifiyahnya adzabhi, caranya untuk menyembelih. Tidak boleh kita serahkan penyembelihan ini pada orang tidak punya ilmunya. Ya. Maka pisaunya harus pula ditajamkan. Dan tidak boleh diperlihatkan pisau ini kepada binatang yang mau kita sembelih. Kita harus sembunyikan dulu. Kalau kita punya korban banyak, mau sapi mau disembelih atau kambing, upayakan tempat penyembelihan ini tidak dilihat oleh binatang tersebut, karena mereka juga memiliki kesedihan. Ya. Dan sebelum disembelih maka hendaknya dihibur ini dengan dikasih makan, dikasih minum, karena dia juga punya perasaan sedih. Walaupun tidak sama dengan manusia. Ini diantara cara-cara korban harus diperhatikan bagi orang adzabih. Ya, bukan sekedar terpotongnya leher, tetapi dua urat nanti harus putus, saluran makan harus putus, saluran pernafasan harus putus dengan pisau yang tajam. Ya. Dan segera segera memutuskannya, tidak boleh pelan-pelan. Maka ini butuh orang yang kuat. Dan juga butuh untuk pisau-pisau yang tajam, yang bajanya kuat sekali. Nah, inilah dalil dari Al-Quran anjuran kita untuk berkorban. Tentunya untuk orang yang mampu. Yang tidak mampu kita boleh makan daging korban. Dan orang berkorban boleh mengambil sepertiganya untuk dibagikan kepada keluarganya. Dan boleh pula disimpan di freezer umpamanya, boleh. Ya. Makanya perlunya kita memahami, yaitu memberitahu Pak atau Bu nanti minta sampilnya apa, minta kepalanya yang lain diberitahu. Dan dianjurkan yang berkorban ini bisa melihat.
Kalau bisa dia mampu menyembelih, disembelih sendiri. Kalau tidak mampu, maka diserahkan kepada orang yang keahliannya dia menyembelih. Dianjurkan untuk melihatnya, ya, dan dianjurkan pula untuk baca bismillah bagi orang berkorban ketika pisau sedang melayang di leher binatang korban tersebut. Inilah yang difahami. Jangan lupa, sebelumnya kita harus belajar dulu. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang anjuran berkorban banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha ba'da sholati tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Ya. Barang siapa yang menyembelih kurbannya setelah sholat, setelah sholat Id, artinya ketika sholat Id di tempat kurban itu. Jadi umpamanya di Ma'had Al-Furqan mengadakan yaitu kurban. Maka ketika sudah sholat Id disembelih. Tamma nusuku berarti sempurna kurbannya. Ini menunjukkan kita harus tahu. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin, mengikuti cocok dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kurban ini harus ada hubungannya dengan waktu. Ketika kurban ini disembelih sebelum waktunya sholat, itu penyembelihan biasa, boleh dimakan asal disebut nama bismillah, tapi itu bukan udhiyah. Maka bagi orang yang sifatnya berkewajiban berkorban, kemudian korbannya ini disembelih sebelum sholat Id, dia hendaknya menyembelih kembali. Karena penyembelihan sebelum sholat Id adalah penyembelihan biasa. Lahmun ya'kuluhun nas, daging yang dimakan oleh manusia biasa, berbeda dengan disembelih setelah sholat Id, karena itu anjuran. Ini menunjukkan adanya waktu ibadah. Sholat tidak pada waktunya tidak diterima. Berkorban tidak pada waktunya tidak diterima. Karena itu Allah menggabungkan antara sholat dengan kurban. Qul inna sholati wa nusuki fasalli li rabbika wanhar. Mulianya amal ini. Karena itu kaum muslimin, mulai sekarang kita menabung, ya, kita hemat makan dan juga yang lain supaya kita bisa yaitu berkorban. Kecuali kalau sampai saat kurban kita tidak mampu, tidak perlu kita hutang-hutang. Karena Allah Ta'ala tidak membebankan kita kecuali kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk, kapsaini amlahaini, ya. Dan gemuk. Amlahaini maksudnya gemuk, ya. Beliau yaitu membaca bismillah dan bertakbir. Bismillah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza minni. Ya Allah, ini kurban saya. Wa ahli, dan juga untuk keluarga saya. Wa min ummati lam yudhakhi, dan juga untuk kurban umatku yang tidak mampu menyembelih. Subhanallah. Ini bolehnya kita berkorban 1 kambing, menyertakan pahalanya untuk semua keluarga kita di rumah. Jangan lupa, kasihan kerabat kita yang tidak mampu kurban, tidak mendapatkan pahala, maka ikut sertakan. Bismillah, Bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza minni wa min ahli wa min ailati wa min ummati lam yudhakhi. Karena pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan pahala. Apakah kita
ridha kita makan sendiri di rumah, kemudian anak kita, keluarga kita kelaparan, tentunya fitrah manusia tidak mau. Karena manusia punya rasa kasih sayang. Bagaimana dengan pahala? Ya. Tapi kita iuran kurban kambing 1 untuk 5 orang, 7 orang tidak boleh. Kambing 1 untuk 1 orang. Tapi kalau kita yaitu onta atau sapi boleh patungan 7 orang. Atau kurang daripada itu 5, 3 boleh. Karena ada hadisnya. Ini perlu kita perhatikan, bukan hanya sekedar kita menyembelih. Namun ilmu-ilmu yang harus kita pelajari ini kita dahulukan. Sehingga kita ketika berkorban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap berkorban untuk mendapatkan pahalanya. Yang kan kita petik setelah nanti kita meninggal dunia. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan Nabi SAW tinggal di Madinah 10 tahun dan beliau selalu berkorban. 10 tahun selalu berkorban. Padahal paling miskinnya orang. Menabung, kita bisa menabung. Mulai 1 tahun tabung 10.000, 5.000. Bayangkan kalau kita membeli jajan kebab 10.000, bukan berarti tidak boleh loh. Masuk ke perut sudah selesai. 10.000. Banyak mau makan, ini mestinya 15.000, kita tabung 2.000, 3.000. Kita masukkan di kaleng kita sendiri. Nah, nanti 1 tahun diambil. Oh, ini alhamdulillah sudah bisa untuk membeli yaitu kambing atau beli sapi. Alhamdulillah. Itu cara-caranya. Kalau kita mungkin korban langsung tidak punya duit, menabung kita. Kemudian juga Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan udhiyah. Tidak pernah meninggalkan kurban. Padahal orang yang paling sederhana hidupnya. Bahkan Aisyah mengatakan, pernah beliau itu 3 hari berturut-turut tidak makan roti karena tidak ada yang dimakan. Yang ada al-aswadani, yaitu air dan kurma. Begitu contoh beliau. Suri tauladan yang paling baik, ternyata kehidupan beliau dalam urusan dunia sederhana sekali. Yang didahulukan adalah untuk urusan akhiratnya. Karena kita hidup di akhirat kekal selamanya, di dunia sebentar. Rumah yang kita bangun kekuatan 700 tahun, yang kita tempati hanya beberapa tahun. Bukan berarti tidak boleh. Silakan. Tetapi dahulukan untuk bekal kita di akhirat nanti. Ya. Karena kita lama di akhirat ini. Tidak ada pungkasannya, khalidina fiha, kekal selamanya. Maka sederhanakan urusan dunia kita. Tingkatkan untuk urusan akhirat kita. Karena akhirat kita butuh dengan amal kita. Adapun kita kekurangan di dunia, kita bisa yaitu hidup sederhana. Kita bisa minta bantuan kepada saudara-saudara kita. Nah, kemudian menurut ijma ulama, kesepakatan ulama, bahwasanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya kurban. Cuma hukum wajib dan tidaknya berselisih. Namun perselisihan mereka yang penting kalau kita mampu kurban-kurban. Karena orang berkorban amalnya untuk dirinya sendiri. Khilaf ulama tentang kewajiban berkorban. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Karena beliau orang paling miskin pada saat itu, tapi setiap tahun berkorban. Bagaimana miskin bisa berkorban? Karena menghemat, ya, menabung. Inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 6 kurang
8 menit. Maka insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberi yaitu kemudahan bagi kita semuanya. Dan tidak kami buka season untuk pertanyaan karena masih berlanjut. Dan marilah kita Bapak dan Ibu, kesempatan yang baik sekarang masih tanggal 7 Dzulqa'dah, kesempatan masih 1 bulan untuk berpikir kembali, karena amalan ini hanya untuk 1 tahun sekali. Bagaimana kita bisa memohon kepada Allah Ta'ala dan ada harta yang sekiranya tidak memadaratkan untuk keluarga kita. Alangkah baiknya kalau kita bisa berusaha untuk berkorban, walaupun jumlah orang berkorban sudah banyak, karena orang berkorban untuk dirinya sendiri. Jangan sampai kita berpikir ini sudah banyak berkorban kok, lebih baik uang saya sedekahkan saja. Sedekah 24 jam kita bisa, 1 tahun, bulan apapun boleh, tapi kurban waktunya tertentu. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.